ke-11 kita akan membahas tentang aspek ergonomi dalam interaksi manusia dalam komputer. Aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer merupakan suatu bidang studi yang menangani perancangan, kegiatan dan tugas yang cocok untuk kapabilitas manusia dan limitnya, serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari segi anatomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dan melaksanakan aktivitasnya. Ya, aspek ergonomi dalam IMK mengetahui aspek-aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer sehingga dapat merancang suatu model interaksi manusia dan komputer yang baik. Oke, aspek ergonomi dalam IMK pentingnya di mana kenyamanan kerja mempunyai pengaruh yang nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Lingkungan kerja yang cukup bervariatif dan tidak harus terpaku pada suatu tempat memungkinkan pekerja untuk mendapatkan kenyamanan kerja. Lingkungan kerja di mana pekerja harus terpaku pada suatu tempat selama berjam-jam dapat menyebabkan berkurangnya kenyamanan kerja atau bosan. Ya, oke. Aspek ergonomi dalam interaksi manusia. Arti penting ergonomi itu apa sih? Oke. Dalam penggunaan komputer, lingkungan fisik tempat penggunaan komputer melakukan aktivitas mempunyai pengaruh yang kuat dalam interaksi manusia dan komputer. Lingkungan fisik yang tidak nyaman sedikit banyak akan mempengaruhi bahkan menjadikan kemajuan teknologi yang telah dicapai menjadi tidak bermanfaat. Perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja maupun kepuasan pekerja. Oke, ada nggak sih Bu keuntungan diterapkannya ergonomi itu dalam IMK? Oke, ada. Keuntungannya yaitu meningkatkan produktivitas lebih baik karena adanya faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan yang dimana hasil kerja kita itu lebih baik karena sistem yang dioperasikan lebih familiar, efisiensi dan efektif dalam pengoperasian sistem. Oke, nah dari segi stasiun kerja, aspek-aspek dasar yang berhubungan dengan fungsi penggunaan stasiun kerja, lingkungan kerja, ya, karena tadi lingkungan kerja itu berpengaruh, ya, di mana stasiun kerja ditempatkan, di mana stasiun kerja dimanfaatkan, bagaimana kondisi lingkungannya, durasi kerjanya, berapa lama stasiun kerja digunakan, ya. Jadi lingkungan kerja itu waktunya, kalau kita terlalu lama juga di tempat kerja juga ya, yang dihasilkan juga udah nggak baik gitu kan, karena kita juga jam kerja itu ya 8 jam, kalau lebih dari 8 jam juga kadang kita udah capek duluan, ya. Aspek apa aja sih Bu yang mempengaruhi aspek ergonomi, ya, dalam IMK itu yang mempengaruhi itu apa aja sih? Oke, salah satunya ada 5. Itu ada 5: manusia, perilaku, budaya, sistem kerja, sama kedisiplinan dan tanggung jawab. Makanya ketika kalau ada pekerjaan itu ya jangan ditunda-tunda, lakukan, selesaikan gitu loh. Kalau sistem kerja, saya harusnya begini, harus jam sekian. Kalau kita kerja itu kan pasti ada deadline-nya kan, ada jamnya, ada waktunya, dan ada minggu ini bikin apa, minggu ini bikin apa, hari ini saya bisa selesaikan apa aja. Jadi menghemat untuk waktunya juga, ya. Jadi yang biasanya kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu biasanya 1 minggu ini kita bisa dengan efisiensi, dengan kita bisa mengatur waktu itu dalam 4 hari, 3 hari itu selesai. Oke. Nah, selain itu ada tipe pekerjaan. Gimana sih pekerjaan yang diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik. Nah, untuk beban psikologi, apakah pekerjaannya membosankan, apakah pekerjaannya mampu memberikan tantangan, apakah pekerjaannya mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja, ya. Jadi psikologi itu kita harus diperhatikan karena
Ya namanya kerja bosan wajar, iya pasti, karena itu tadi gimana cara kita bisa mengalihkan kebosanannya kita itu seperti apa. Oke, aspek-aspek dasar merupakan acuan untuk melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan stasiun kerja: beban visual, beban otot, beban postur tubuh, beban tekanan mental, ya. Uh, Beban visual, ya ini nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk desain ergonomi stasiun kerja, posisi duduknya aja ini udah benar. Jadi sudut angguk ke layarnya, sudut visualnya, jarak mata antara jarak mata dengan layar komputer atau layar laptop kita, dari segi tempat duduknya itu harus nyaman. Gimana sih bikin sesuatu yang kita kerjakan itu nyaman dan cepat selesainya, ya itu salah satunya. Kita harus memperhatikan posisi duduk kita, posisi layar kita antara mata dengan layar komputer, ya. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan, apakah pekerja memiliki posisi duduk yang nyaman tuh, yang kayak tadi yang kayak tadi ibu bilang, kita harus tahu posisi duduk tuh yang nyaman seperti apa, tegaknya seperti apa, penyanggahnya sebagaimana, tersedia penyanggahkah atau tidak, sandaran bagi punggungnya ada atau tidak, meja kerjanya disesuaikan secara vertikal atau tidak. Jadi harus tahu, harus diperhatikan, ya. Oke, nah desain ergonomi stasiun kerja yang salah, yang modernnya kayak gini, antara mata dengan layar komputer, posisi duduknya, tangannya. Jadi yang bagus itu ya ini. Nah, ini yang posisi baiknya tuh seperti ini, ya. Posisi letak kakinya itu lurus, tidak dilipat-lipat, posisi kursinya juga enak gitu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri badannya, ya. Nih. Kalau kayak gini juga enggak begitu enak karena tumpuannya ada di shouldersnya ini tadi. Oke. Nah, yang baik itu seperti ini, ya, di sebelah kiri anak kecil main komputer ini kalau yang sebelah kanan ini merupakan contoh yang nggak baik karena posisi dia duduk dengan keyboard dan layar itu terlalu dekat, ya. Ini contohnya kayak gini. Nih ada lagi contohnya, duduknya salah, jangan begitu, tapi duduknya itu agak tegak, ya, jadi enak, jadi lebih nyaman, ya. Posisi kakinya, ya, posisi kakinya jangan seperti ini tapi harusnya tegak begini, ya. Oke, lingkungan fisik kerja. Dari segi pencahayaan, penggunaan stasiun kerja yang dapat menggunakan layar tampilan dapat menimbulkan persoalan besar, di mana kilau yang ditimbulkan oleh layar tampilan dapat mengurangi kenyamanan pengguna stasiun kerja. Sumber cahaya di sebuah ruangan, cahaya langsung, cahaya yang tidak langsung, yang dimana cahaya tidak langsung yang dipantulkan oleh tembok, langit-langit lantai, bahan-bahan di sekitar layar tampilan, pakaian pengguna, oke, dan lain-lain. Oke, ini lampu, terus jarak antara cahaya lampu, cahaya yang dari luar, ya. Oke. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengendalian terhadap cahaya, perancangan lighting fixtures, terus penutup jendela, penempatan lighting fixtures dan jendela relatif terhadap stasiun kerja, faktor refleksitas dari bahan yang ada pada ruangan di mana stasiun kerja ditempatkan, perancangan pencahayaan terhadap layar tampilan ditempatkan bertujuan untuk menghindari pengguna dari cahaya terang langsung dan pantulannya, karena kalau kita kerja terkena dengan cahaya terang dan langsung itu atau pantulannya itu sangat sakit banget, ya. Nah, memperoleh keseimbangan antara kecerahan atau brightness layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna. Jadi kita harus bisa mengkeseimbangkan cahaya layar di laptop kita contohnya, ya. Kalau terlalu terang juga mata juga enggak enak, terlalu kecil juga enggak, sakit juga matanya. Jadi
ada ininya lah, apa, ada keseimbangannya lah, kecerahan layar untuk ketika kalian eh, berada di depan laptop. Oke, menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang ada cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Nah, faktor-faktornya nanti kalian baca ya. Oke. Nah, suhu untuk kualitas udara, suhunya kalau terlalu panas juga enggak enak, terlalu dingin juga enggak enak. Nah, kalau terlalu panas juga eh, suasananya di ruangan panas, nanti laptopnya juga panas, akhirnya juga rusak ya. Oke. Nah, gimana? Nah, perubahan suhu udara terjadi perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja seseorang, mengurangi konsentrasi maupun munculnya rasa ngantuk akibat suhu udara yang panas. Terlalu panas juga kita jadi bakal ngantuk. Ya, jadi suhu di dalam ruangan itu juga harus diperhatiin ya. Nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga, seimbang. Nah, permasalahan suhu dan kualitas udara pada ruangan stasiun kerja dapat diatasi dengan menggunakan pengontrol suhu udara di mana penggunanya harus memperhatikan beberapa hal. Banyaknya panas yang disebarkan oleh stasiun kerja, tipe dan kualitas penyaring udara, penempatan pada ruangan. Nah, untuk suaranya nanti kalian baca ya. Oke. Nah, gangguan suara dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya penggunaan penutup telinga ya. Untuk penggunaan penggunaan penutup telinga. Oke. Tipe kebiasaan bekerja, tipe pekerjaan, pemasukan data pekerjaan yang berorientasi pada hard copy, sehingga operator akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pengetikan dibanding dengan melihat ke layar tampilan. Oke. Nah, ergonomi antarmuka, view. Oke, aspek-aspek yang harus diperhatikan, konsistensi, simplicity, sama kayak yang tadi, human memory limitation, ya, cognitive directness, feedbacknya seperti apa, umpan baliknya bagaimana, mouse clicknya, sediakan semantik umpan balik, highlightingnya, ya. Oke. System message, ya. Oke. Extension, Oke, terima kasih udah hadir di pertemuan saya hari ini. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum.